Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la khala wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Yang saya hormati para ibu dan jamaah pengajian ngaji kolbu, yang hari ini kita membahas ngaji kitab Talqin Arus. Sebelum kita memulai, mari kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita bertawasul dulu ala diniyah wa kullin salihah wa ilam istawa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa swaji wa dhurri wa ahlil baiti mutahhirina wa khususan mu'alif hadal kitab Syekh Zainuddin Al-Malabari wa khususan muassasis Nahdlatul Ulama ya Hasyimiyah wa Habibiyah Bisri wa khususan Jamil Auliya wa khususan Auliya Naqsabandiyah Syekh Muhammad Bauddin Naqsabandi sahibul fadilah wal ajilah wal karamah wa ala hadiniyah wa kullin sadiqah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin rahimakumullah dan jamaah, semoga kita mendapatkan maunah dan keberkahan dari Allah. Kitab Hidayatul Adhkiya adalah satu kitab yang mengajari kita dari sisi esoteris value dari hati kita yang paling dalam untuk melakukan step by step agar kita bisa suluk ilallah, berjalan menuju Allah dan mempersiapkan kepada menuju akhirat. Nah, para salikin, setelah kita diberitahu tentang apa itu syariat, thariqah dan hakikat dan aplikasinya, maka untuk memilih jalan ini pertama kali kita diajarin harus taubat dulu dengan segala cara kaifiatnya. Dari taubat kita menjadi bersih, kemudian diminta untuk kita itu hati kita sumeleh terhadap urusan rezeki Allah. Karena itu yang kedua, setelah taubat kita diminta qanaah, yaitu menerima sak panduming Gusti Allah. Apa yang diberi Allah kita terima. Nah, yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, yang ketiga adalah Syekh Zainuddin Al-Malabari mengatakan zuhud. Zuhud salah satu makom di dalam tasawuf dan ini juga harus dijalanin kalau kita itu mempersiapkan dalam rangka menuju Allah. Nah, karena itu mari kita mulai. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawbihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzuhdu ahsanu mansi. Saya ulang. Wazhad wadha faktun ala kota qalbik fil malila faktun lahu taku aqala wazzuhdu ahsanu mansibin ba'dat tuqah wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Syekh Zainuddin mengatakan para sahabat, salikin dan jamaah semuanya, kita diminta wazhad, berzuhudlah. Wadha waktun ala kota kolbik,
itu adalah tidak adanya rasa senang kepada hatimu. Jadi hati ini, Bapak Ibu sekalian, cenderung kadangkala bersenyawa atau bekerja sama dengan nafsu. Nafsu senang, kadangkala hati senang. Kadangkala hati tidak senang atas senangnya nafsu, artinya nafsu yang begitu ngajak kepada hal yang baik, itu hati nggak senang. Nah, kadangkala hati itu senang yang tidak disenangi nafsu. Jadi beda ya Bapak Ibu sekalian. Yang nafsu senang, hati tidak senang. Yang hati senang, nafsu tidak senang. Nah, dalam konteks ini, urusan dunia, ini didefinisikan asal kamu tidak menyukai hatimu yang tunduk pada nafsu, maka itulah zuhud. Apa kesenangan nafsu? Kesenangan nafsu adalah sesuatu yang indah dalam kasat mata, lahiriah, fisikly, ya makan, ya urusan dunia, nyari rezeki yang di luar batas, itu nafsu. Nah, sampai orang mengatakan workaholic, itu nafsu. Orang yang tidak tahu terhadap situasi yang penting kerja terus, itu nafsu. Nah, dengan demikian zuhud adalah berzuhudlah kamu, zuhud itu adalah tidak adanya rasa senang pada hatimu. Jadi hati itu jangan dilos untuk senang. Oh, hati saya bunga, anak saya naik pangkat. Loh, lama-lama kita terpeleset karena senangnya hati kita terhadap anak keluarga yang hebat-hebat itu. Sehingga lupa ghaflah pada Allah. Nah, zuhud dalam konteks ini, dalam konteks dunia adalah kita jangan melepas begitu saja senangnya hati kita. Kalau mahabbah, senangnya kita karena Allah, ya. Tapi kalau senangnya atau bersenang-senangnya, ya senang boleh, tapi bersenang-senangnya hati kita urusan dunia, itu yang tidak boleh, dan itulah yang kita diminta berzuhud. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian, pengertiannya di situ. Apa yang menjadikan manusia itu lupa kepada Allah kemudian senang? Ya, di antaranya adalah bil mali, dengan urusan harta benda. Urusan pekerjaan, urusan yang tidak hentinya nyari kerja, urusan yang pangkat, jabatan, semuanya itu sehingga melupakan diri pada Allah, itu adalah tidak zuhud, dan itu nafsu. Nah, dengan demikian Syekh Zainuddin mengatakan la faktun lahu taku akalon. Bukan dikatakan zuhud jika meninggalkan harta. Enggak. Harta bukan ditinggalkan menurut Syekh Zainuddin dan menurut saya, dan kita setuju. Orang yang zuhud bukan berarti tidak punya harta. Orang zuhud bukan berarti tidak mencari pekerjaan, tidak menjalankan pekerjaan. Orang yang lari dari dunia, kemudian dia zuhud, kemudian dia diam, tidak mau kerja, oh itu bukan zuhud. Itu lari dari tanggung jawab sebagai manusia. Tanggung jawab anak, tanggung jawab orang tua kepada anaknya yang tidak mau memberikan nafkahnya. Apalagi seorang laki minta rezeki dari istrinya, oh itu nggak boleh. Itu berarti dia lari dari tanggung jawab. Itu bukan alasan zuhud. Oh zuhud, saya tak didiam saja di rumah, saya tak nerima sak pandum. Ya, kalau istri saya kerja, rokoknya saya diberi, oh ini nggak boleh. Itu bukan zuhud. Itu lari dari tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu sekalian, bukan dikatakan zuhud jika orang itu meninggalkan harta. Tapi harta itu cukup di pergelangan tangan, di epek-epek, di telapak. Tidak usah masuk di hati. Kira-kira gitu pengertian. Tapi kita hidup di dunia harus punya harta, punya pekerjaan, punya tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, jadi kadang-kadang orang kan gitu ya,
Waduh, tak di rumah saja, saya zuhud. Zuhud kok direncanakan? Ini zuhud atau males? Kira-kira kan gitu ya. Apabila kamu bisa berzuhud, maka kamu menjadi orang yang paling berakal. Taku akal. Orang yang zuhud itu berarti punya akal karena dia bisa membedakan ini senangnya hati atau senangnya nafsu. Kalau senangnya nafsu tinggalkan, artinya berlebih-lebihan urusan dunia. Tapi kalau senangnya bersyukur karena Allah rezeki cukup, seperti kemarin qanaah, maka dengan demikian itu adalah bagian dari apa? Bagian dari sebuah kewajiban. Nah itu ya kira-kira Bapak Ibu sekalian. Maka dengan demikian, zuhud menurut Rasulullah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu fid dunya rohatul qalbi wal badan. Warohbatu fid dunya yutilul hammu wal khazan. Jadi seseorang yang zuhud ya fid dunya dalam urusan dunia ya itu bisa apa? Menenangkan hati dan badan. Itu kalau orang yang zuhud itu hatinya tenang. Ini namanya zuhud. Bukan gongso ya, bahasa Jawanya bukan gongso ingin itu. Enggak ada puasnya. Ya. Itu sahabat sekalian yang saya hormati. Tapi ya, ar-rahbatu fid dunya yutilul hammu wal hazan. Tetapi kalau orang itu terlalu menyenangi dunia bisa menyebabkan susahnya dan sumpeknya serta susah dan khazan. Hatinya itu menjadi gersang. Nah ini dengan demikian kita diminta zuhud para ibu dan bapak sekalian. Karena itu kita menjadi tenang urusan dunia didasari sebelumnya yaitu qanaah. Kalau qanaah itu nerima terhadap apa yang diberikan Allah. Kalau zuhud itu tidak bergantung urusan dunia. Karena itu semua bisa menjadikan dia itu lupa pada Allah. Ya, dengan demikian kita paham ya Bapak sekalian. Zuhud itu adalah membunuh kesenangan hati yang disetir oleh nafsu. Tapi kalau hati sudur kolbun itu memang mahabbah kepada Allah, itu yang benar. Bukan dalam arti menyenangi dunia. Wazuhdu ahsanu munsibin ba'dat tuqa. Dan zuhud itu adalah kedudukan yang terbaik setelah takwa. Jadi takwa ya dalam arti umum di dalam tasawuf ada makom. Makomat pertama adalah takwa. Ya, makomat kedua itu banyak berbagai ahli tasawuf berbeda. Ada yang mengatakan zuhud dulu setelah takwa, setelah taubat. Ada namanya qanaah dulu. Itu makom-makom yang harus dijalanin seorang yang suluk ilallah, berjalan menuju Allah. Wa yuhtu ahsanu munsibi ba'dat tuqa. Jadi zuhud itu adalah makom kedudukan terbaik setelah takwa. Wabihi dengan orang yang zuhud yunalu makomu arbabil olah ini bisa memperoleh kedudukan derajat yang lebih mulia. Bagaimana orang tidak mendapatkan kemuliaan Allah? Bagaimana Allah tidak menghormati kita kalau kita itu memang mendasarkan diri pada Allah? Bagaimana orang itu tidak menghormat kepada kita kalau kita itu andap asor urusan dunia? Bukan datang minta pekerjaan. Bukan silaturahmi dalam rangka X, Y, Z. Orang akhirnya respect. Ya, itu ya pengertiannya itu. Tapi kalau orang datang urusan rezeki, urusan pangkat, urusan dunia, ya akhirnya orang itu lama-lama cegah bahasa Jawanya itu. Tapi sekalian ya, itu yang menjadikan orang itu tidak pada tempatnya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Rasulullah juga bersabda,
Di dalam satu cerita, sahabat Sahal ibnu Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu perbuatan yang jika aku lakukan, aku akan dicintai Allah. Ya, ahabbani Allah wa ahabbani nas, dan aku juga dicintai manusia. Itu pertanyaan sahabat Sahal bin Ibnu Sa'ad. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan pada saya biar Allah suka saya dan manusia suka saya. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasul adalah izhad fi dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu urusan dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Wazhad fi ma indanas yuhibbukan nas. Dan kamu zuhudlah dengan urusan manusia yang dimiliki manusia, maka manusia itu juga akan mencintai kita. Jangan kita itu, bahasa Jawa itu iri. Oh, ini, punya itu. Saya ngerangsang untuk ingin mencari itu. Nah, itu namanya bukan zuhud. Itu namanya melampaui batas, dan itu adalah israf yang dalam konteks ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, di sini yang dikatakan Allah mencintai ya orang yang zuhud, yang makomnya di bawah takwa, dan ini adalah perbuatan mulia, bisa dilihat dari segi hati spiritual hubungan manusia dengan Allah, dan juga bisa dilihat hubungan manusia dengan manusia. Jadi Ibu Bapak sekalian, itu yang kita harapkan, yang harus kita lakukan di dalam rangka zuhud. Itu ini berarti nazam yang ke-26. Sekarang nazam yang ke-27. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa muhibbu dunya qailun ainat tariq ainal khalas kamuskirin sari betilak. Ini bagus pengertiannya. Wa muhibbu dunya, orang yang cinta dunia. Qabilun ainat tariq, orang yang tidak tahu arah kemana jalan hidup saya. Coba orang mempunyai sifat keduniaan, orang yang israf, orang yang berlebihan, itu berarti orang kedonyan, atau bahasa Jawanya kedonyan ya, orang yang sangat hubud dunya. Seperti halnya orang jalan di perempatan jalan yang besar, mobil bagus lewat, mobil bermerek macam-macam lewat. Ingin itu, ingin tapi tidak tahu kemana arahnya. Yang dia pikir bagaimana saya memiliki mobil itu, tidak memikirkan mobil itu arahnya kemana. Jadi ini orang yang tidak zuhud seperti orang yang tidak tahu arah di dalam perjalanan hidupnya. Karena dia hanya tahu kulitnya, tidak tahu tujuannya. Ini ya Bapak Ibu sekalian ya, kita bisa mengerti. Wa muhibbud dunya qailun ainat tariq. Ainat tariq. Mana jalannya? Mana jalan? Nggak pernah mau. Karena dia melihat hanya keindahan dunia itu. Mobil berseliweran, pakaian yang bagus. Tidak pernah mencari satu keinginan yang menuju Allah yang maha sejati itu. Tujuan yang paling utama itu. Nah, seperti halnya dia adalah ainal kholasu wa muskirin sari bitilak, seperti adalah orang yang mabuk ya dan minum sari bitilal, yaitu meminum arak. Orang yang lagi kesurupan, orang yang mabuk, itulah orang yang kedunia. Karena kalau orang sudah mabuk, Bapak Ibu sekalian, udah orang nggak sadar. Mana Allah nggak mau mikir, mana akhirat nggak mau mikir, mana sholat malam tidak mau mikir. Bagaimana dia memikirkan amal-amal hasanah, memberi bantuan, nggak pernah mikir. Karena dia mabuk kok. Gitu loh. Jadi orang yang tidak zuhud berarti orang itu adalah mabuk kepayang dengan urusan dunia sehingga dia melupakan Allah. Itu namanya muhibbud dunya, pencinta dunia. Tidak tahu arah, dan seperti halnya orang yang mabuk dalam urusan dunia. Nah,
Itu berbeda dengan apa yang diinginkan Allah. Allah apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Orang yang tidak zuhud memilih dunia daripada akhirat. Akan tetapi bal tu'thirunal hayatad dunya, kamu lebih senang urusan dunia. Padahal wal akhiratu khairu abqa. Padahal akhirat itu lebih abadi. Manusia itu senangnya dunia. Di terminal bangun bermegah-megah, habis itu ditinggal. Padahal dunia itu mangzilatun, tempat singgah. Rumah kororoh dan rumah watonah. Nanti di akhirat. Wa abqona itu yang lebih baik dan lebih kekal di akhirat. Jadi orang yang tidak zuhud. Kemudian ya juga turiduna ardad dunya wallah yuridul akhirah. Mereka itu menghendaki dunia. Jadi orang-orang yang pekerja tidak tahu ngerti situasi, lupa sholat, sholatnya sarip, asar sama maghrib digabung. Itu orang yang tidak tahu kemana harus tuju. Karena tadi muhibbud dunya, orang itu orang yang mencintai dunia. Di dalam surat ini disebutkan kalian menghendaki perbandaan dunia, padahal Allah menghendaki akhirat. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, ya boleh tadi ya dikatakan zuhud itu bukan berarti orang yang tidak mau pegang harta. Pegang harta tapi di tangan, jangan dimasukkan hati. Orang zuhud bukan orang yang malas. Orang zuhud tetap bekerja, tapi tidak bergantung urusan dunia, tetapi kepada Allah Sang Pemberi. Nah, ini kadang-kala orang itu salah kaprah, udah tak diem aja di rumah biar dikatakan zuhud. Pakaian saya compang-camping biar dikatakan zuhud. Ya, pakaian yang jelek. Ya, itu namanya sumaker kata teman saya. Sugih macak kere, bisa saja gitu ya. Padahal kaya, tapi hanya dikesankan dia sebagai orang zuhud, pakaiannya sederhana, nggak boleh. Biasa aja. Yang penting orang itu tidak bergantung pada dunia, tapi semata-mata bergantung pada Allah. Itu ya, Bapak sekalian. Kita lanjut. Kul mata'ud dunya qalilun wa akhadhu khairul liman taqwa. Katakanlah bahwasanya perhiasan dunia itu sedikit. Kamu mau senang apa? Mau sate? Ya, maaf, sate Tulungagung yang saya suka. Itu 5 menit tidak sampai. Hanya 5 senti masuk di mulut sudah nggak enak. Itu mau dicari terus kenikmatan. Enggak. Dunia ditinggal. Pangkat ya 5 tahun. Maksimal usia 50, 60 tahun sudah berhenti. Gitu mau dibanggakan menurut Al-Quran. Bahwanya perjalanan dunia sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi yang bertakwa. Itu ya Bapak sekalian ya. Ini adalah bagian dari beberapa di dalam Al-Quran yang mengatakan orang berzuhud itu diarahkan untuk lebih banyak orientasi pada akhirat. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian ini guyon tapi betul. Kalau di meme itu kan ada mau menyebutkan Bill Gates kekayaan sekian, para 10 orang terkaya di Indonesia itu kayanya sekian, macam-macam ya. Itu urusan dunia. Padahal urusan akhirat. Rok ngata fajri khairum minan dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat qabla subuh disebut juga salat fajar, qabla atau subuh disebut juga salat fajar. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalah itu Bill Gates, Stephen Jobs, atau sekarang apa itu Musk itu, kalau di Indonesia nggak usah sebut XYZ, kalah. Dengan Bapak Ibu sekalian sholat 2 rakaat sebelum subuh udah kalah. Di akhirat loh ya. Urusan di dunia apa? Dunia juga kita tinggal kok. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan kita terkesima dengan dengan kemilaunya dunia. Kira-kira itu
pengertian dari zuhud. Saya lanjutkan para salikin rahimahullah. Watruk minnal azwaji min man sa'adat fi ta'atin wa akhtar uzuban fadilan. Nah, ini pengertian letterleknya begini. Watruk min azwaji, tinggalkan wanita dan istrimu man sa'adah, yang tidak bisa membantumu fi ta'at, di dalam ta'at. Pengertiannya letterlek itu. Pengertian umumnya watruk minat nikmatid dunya. Tinggalkan urusan kenikmatan dunia yang berlebih-lebihan, karena itu tidak bisa membawamu kepada taat, fi taatillah. Karena itu kan kita doa biasanya di akhir, Allah ta'ala minal jamaah, ya, min ahlil taat, ahli taat, ahli ibadah, orang ahli ibadah, ahli taat. Ini seperti ini. Kalau kita terlalu dunia dan urusan kenikmatan secara umum, ya, maupun khusus, maka itu adalah dia bisa meninggalkan la sa'atu fita'ah. Dia tidak bisa membantumu untuk bisa ibadah. Taat itu nggak bisa kalau terlalu dunia. Coba kita lihat kan, orang pekerja keras itu sholatnya gimana? Sholatnya kan kalau ingat, sholatnya hanya beberapa menit. Sholat malam enggak. Karena pekerjaan selesai larut malam. Pagi berangkat. Begitu terus. Berpuluh-puluh tahun orang itu mengajarkan seperti itu. Nah, ini oleh beliau kalau mau mempersiapkan diri pada Allah, cukupkanlah urusan dunia. Enggak usah terlalu. Jalanin saja. Bukan berarti meninggalkan dunia. Itu ya. Kemudian wahtar uzuban fadilan, maka pilihlah untuk itu kamu kalau meninggalkan dunia itu lebih utama daripada kamu itu, ini maaf ya, menikah, daripada lebih baik tidak menikah, lebih baik menikah tapi malah menjauhkan diri Allah. Bahasa Jawanya, bahasa umumnya begini. Kalau kita itu menikahi dunia, kita nggak akan akhirat. Lebih baik tinggalkan. Lebih baik menduda. Ini kalau lebih bahasa kasarnya, kalau di keterangan dari kitab Syekh Masruhin ini disebutkan di dalam syarahnya itu Hidayatul Alika disyarih oleh Kiai Masruhin Ibnu Robani ini. Dia mengatakan lebih baik duda lah. Artinya lebih baik sederhana. Ya, lebih baik hidup tidak ada pendamping urusan dunia kalau malah akhiratnya itu tinggal. Ini pengertian umumnya seperti itu, ya. Nah, itu Bapak sekalian, yang penting tadi kerja tapi jangan kedonyan, kira-kira itu. Nah, karena dunia itu di mata Allah tidak ada apa-apanya. Ya, Rasulullah bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhatin masaqqa kafiran minha syarbatan ma." Ini sampai diibaratkan dunia itu indahnya, nilainya tidak ada nilainya apa? Sayapnya lalat. Seandainya dunia itu nilainya di sisi Allah seperti sayap seekor nyamuk, ini Rasulullah mengatakan nggak ada artinya dunia ini. Ayo kita akhirat lah. Dunia tetap kita jalanin, tapi bukan itu tujuan kita. Ya, beliau laukan dunya ta'idu indal janaha ba'udhatin, ya kalau indahnya itu hanya sayapnya lalat nyamuk. Ya. Nah itu berat sih, beratnya itu kan kecil banget dibandingkan dengan nikmatnya dunia akhirat. Itu yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, masa kok kafirun mihasar batin mak,
niscaya Allah tidak akan memberikan minuman kepada seorang kafir. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ya Bapak Ibu sekalian, intinya zuhud itulah yang bisa menjadikan hidup tenang. Zuhud itulah yang bisa menghantarkan kita menuju Allah. Tapi kalau tidak zuhud, berarti kita itu adalah muhibbud dunia. Orang yang pencinta dunia. Orang yang haus, yang tadi bilang, aina tariq, mana jalan menuju akhirat. Dia nggak punya, dia nggak tahu. Karena ditutup oleh matanya, hatinya, semua dalam urusan dunia. Seperti kamuskirin syaribat tilo, seperti halnya orang yang mabuk, yang tidak bisa berpikir bagaimana menuju Allah. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, li salamid dunya hisalun arba. Ya. Ada 4 hal yang bisa membuat seseorang selamat dari urusan dunia. Ya, yang pertama adalah gufrun li jahlil qaumi, ya, senantiasa mengampuni perbuatan orang yang berbuat bodoh terhadapmu. Ya, man'u katajhalan. Ya, diampuni saja. Orang yang mau menfitnah, mau membunuh karakter kita, ampuni saja. Tapi kata Gus Dur, tidak lupa terhadap kesalahannya. Ya, kesalahannya masih ingat, tetapi perbuatannya diampuni. Orang kalau seperti itu nanti zuhud. Bukan dendam. Ya. Kalau begini saya harus lebih ini. Ya, biasanya begitu ya. Fitnah lebih. Saya fitnah lebih lagi. Nah, jangan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya adalah wa takun min saitul unasi ayisan walaysa bi nafsika lil unasi badila. Ini yang kedua adalah engkau tidak berbuat bodoh terhadap orang lain. Jadi kalau orang lain yang bodoh membunuh karakter kita, ampuni. Sebaliknya kamu jangan membalas. Kira-kira kan gitu kan? Yang ketiga adalah wataku min sabail unasi ayisan, ya. Kamu tidak mengharap perbuatan orang lain deh. Tidak usah, minta Allah ada. Urusan kita muasyarah, silaturahmi, Allah memberi rezeki, alhamdulillah. Tapi tujuannya jangan mencari rezeki, meminta-minta. Dan yang keempat adalah wali sayyid nafsika lil untasi badilan, senantiasa kamu justru memberi kepada orang lain. Nah, kalau 4 ini bisa kita lakukan, 1 pemaaf, 2 tidak membalas, 3 tidak berharap orang memberi kepada kita, ya, bahkan kita memberikan pada orang, maka dengan demikian itu betul-betul rezeki ada di tangan, secepat mungkin dilepas. Nah, untuk membantu orang lain. Itu namanya zuhud. Dan itulah yang bisa menyelamatkan manusia dari urusan muhibbud dunya, dari urusan dunia. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah bisa menyelesaikan bicara dengan zuhud sebagai bagian dari kriteria atau makomat atau kaifiat yang harus kita jalankan setelah takwa, qanaah, zuhud. Nah, besok kita akan membahas tentang dasar hukum syariatnya dan juga adalah menambah ibadah-ibadah sunat. Itu menjadi bagian diri kita dalam rangka mempersiapkan menuju Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.